Hai guys, di video kali ini ada beberapa berita yang saya mau sampaikan seperti Jerman yang memasuki resesi, ada juga rumor soal debt ceiling, saham Nvidia yang bisa naik 26% kemarin dan apa kira-kira dampaknya kepada koin-koin AI, technical analysis Bitcoin, ETH Bitcoin, Bitcoin dominance, dan indeks mata uang dolar. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya bisa close dengan hijau. Kita bertahan di atas garis support yang ada di sini ya teman-teman. Hari ini ada sedikit penurunan dari indikator RSI dan MACD. Ini belum ada perubahan yang terlalu berarti. Meskipun tampaknya itu ada perlemahan di histogram yang MACD-nya itu ya teman-teman, jadi berubah menjadi warna merah muda di time frame 4 jamnya, di mana ini tampaknya dia baru saja melakukan retest terhadap daerah bawah pola yang ada di sini. Jadi ketika dia breakdown dari sini, kemudian dia retest, kalau misalnya dia bisa berbalik arah ke atas 26.500, ini adalah tanda awal untuk bullishnya, tetapi tentu saja resistance yang harus dilalui agar benar-benar bullish setidaknya bisa sampai ke 28.600 itu adalah di 27.500, maka dari situ bisa lebih mudah untuk ke 28.600. Belum ada banyak perubahan untuk posisi sekarang. Dari indikator ini perlahan-lahan akan terjadi MACD crossover ke atas, dan untuk RSI-nya belum tampak bullish juga. Dari sisi lain kita bisa melihat kalau bagian tengah daripada parallel channel ini itu bisa menjadi daerah resistance, dan ini ada di harga 26.800 ya. Expect akan ada rejection terlebih dahulu ketika dia menyentuh daerah ini. Untuk ETH Bitcoin ini kelihatannya cukup menarik karena setelah dia berhasil melakukan breakout daripada pola ini ya, ascending triangle. Nah, dia berhasil untuk rally sampai ke daerah, hampir sampai ke daerah atas daripada channel yang menurun ke bawah selama ini. Pertama kali menyentuhnya pasti akan ada rejection. Habis itu kita lihat pola apa yang terbentuk. Jika polanya bearish, maka mungkin harus berbalik arah ke bawah. Tetapi ada juga potensi dia bisa melakukan breakout ke atas dan rally ke atas juga. Dari sisi yang lain, saya bisa melihat kalau ini itu bisa menjadi yang namanya falling wedge ya teman-teman. Kalau saya benerin supportnya yang ada di sini. Jika tidak naik untuk sekarang-sekarang ini, maka skenario yang selanjutnya adalah terjadinya rejection di sini dan mungkin bisa meretest daerah bawah yang ada di sini. Itu di daerah 0,06, habis itu dari sana bisa naik ke atas. Tapi dari indikator sendiri ini masih tampak bullish, belum ada tanda-tanda bearish untuk ETH Bitcoin ya teman-teman. Kelihatan di Real Bitcoin Dominance Index untuk yang tanggal 25 ini dia sedikit naik karena ETH Bitcoin-nya juga dalam posisi menurun untuk tanggal 25-nya, tapi hari ini terjadi kenaikan, jadi harusnya besok ketika kita melihat chart ini akan terjadi penurunan di Real Bitcoin Dominance. Mengenai indeks mata uang dolar, dia melakukan rally yang cukup lumayan dari 101 sampai ke 104, dan hari ini ada sedikit penurunan. Dari analisa orang lain, ketika melihat chart weekly-nya tersebut, DXY ini melakukan lower high yang ada di sini, tetapi RSI-nya itu melakukan yang namanya higher high. Jadi ini ada hidden bearish divergence yang terbentuk. Dia mengatakan ini cukup menarik karena DXY naik bersama dengan pasar saham, tetapi weekly RSI menunjukkan adanya perlemahan pergerakan di DXY-nya itu. Mungkin bisa berbalik arah ya teman-teman. Kemarin muncul berita mengenai Jerman yang resmi terjadi resesi. Di mana resesi ini artinya adalah ada 2 kali secara berturut-turut pengurangan GDP kuarter per kuarternya. Untuk kasus Jerman sendiri, GDP-nya itu turun 0,3% untuk kuarter yang sekarang, dan turun 0,5% untuk di kuarter yang sebelumnya. Member komunitas kripto ini ada 2 pihak berpendapat apakah ini efeknya itu akan buruk atau baik. Jadi tidak ada satu suara yang jelas apakah ini sifatnya itu bullish atau bearish untuk kripto. Beberapa percaya kalau ini adalah sinyal yang bullish untuk kripto karena resesi berarti harus print lebih banyak uang lagi untuk meningkatkan laju aktivitas ekonomi di negara tersebut. Tapi orang-orang lain itu berpikir kalau ini sifatnya bearish, bisa ada crash yang terjadi karena orang-orang cenderung untuk mau menyimpan cash saja biar lebih aman. Salah satu member itu berpendapat kalau kemungkinan suku bunga itu bisa dibawa ke bawah untuk menstimulasi ekonomi ya. Ketika ini terjadi, maka investasi itu bisa ke kripto dan men-trigger atau mengaktifasi bull market.
Yang lain berargumen kalau terjadi resesi, semua market-market spekulatif itu bisa turun. Tetapi ini merupakan kesempatan emas bagi mereka yang melakukan dollar cost averaging ketika harga aset-aset ini turun ya. Dari pendapat saya sendiri, ini efeknya tidak terlalu besar ya ketika berita tersebut kemarin itu muncul. Menurut saya ada dua berita yang cukup besar yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin selanjutnya. Yang pertama itu adalah berita debt ceiling Amerika Serikat itu pasti akan membuat harga Bitcoin ini naik atau turun dalam jumlah yang besar ya dibandingkan dengan berita resesi Jerman. Itu satu. Yang kedua itu adalah berita dari China di mana mereka mengumumkan secara besar-besaran kalau Bitcoin ini bisa di trading di Hong Kong ya. Jadi berita dari Amerika dan China menurut saya bisa menjadi dua katalis besar untuk pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Ini ada semacam rumor yang ditulis oleh Forex Hedge di mana Biden and McCarthy itu hampir saja akan deal mengenai debt ceiling untuk dinaikkan selama 2 tahun ya teman-teman. Jadi ini sangat bullish sekali kalau misalnya ini bisa terjadi, berarti sampai tahun 2025, dan ini bertepatan dengan kondisi harga yang cenderung berada di bawah. Bitcoin memang sudah naik sekitar 100%, kalau kita hitung sampai ke 30 ribuan. Altcoin juga kemarin sempat naik, tetapi sekarang itu lagi turun, tapi belum kelihatan alt season besarnya ya teman-teman. Jadi apa yang terjadi ini kalau misalnya benar, maka ini pas sekali dengan awal bull market yang terjadi untuk pasar kripto. Dan kemarin harga saham Nvidia itu naik gila-gilaan, terbang 26%. Kenaikan fantastis ini terjadi usai perusahaan melaporkan kinerja kuartal 1 2023. Nvidia itu memperkirakan penjualan tembus sekitar 11 miliar dolar pada kuartal saat ini. Besaran tersebut 50% lebih tinggi dari perkiraan Wall Street yang memperkirakan sebesar 7 miliar. Jadi jauh lebih besar daripada perkiraan atau forecast-nya. Ini adalah hal yang bullish untuk saham Nvidia. Kenaikan saham sebesar 26% ini juga menambah market cap 220 miliar dolar. Jumlah yang sangat besar sekali. Market cap ini lebih besar dari Ethereum dan beberapa koin-koin besar yang digabungkan. Dan Nvidia juga bisa menjadi calon perusahaan dengan market cap lebih dari 1 triliun. Dan apa kaitannya kira-kira dengan koin-koin AI? Di mana untuk menjalankan AI ini, untuk machine learning, artificial intelligence, untuk deep learning, itu membutuhkan GPU. Karena GPU itu bisa melakukan banyak komputasi secara bersamaan. Dan untuk membuat karya-karya seni yang diciptakan oleh AI ini, kita juga perlu GPU ya teman-teman. Jadi untuk yang AI language based seperti ChatGPT, Bard, kemudian ada membuat AI art seperti Midjourney, Stable Diffusion, itu membutuhkan GPU. GPU yang tadinya dipakai untuk mining ETH, sekarang beralih fungsinya untuk menjalankan AI. Nah, penjualan yang meningkat ini oleh perusahaan Nvidia itu menunjukkan kalau orang-orang itu banyak yang membeli GPU ya teman-teman. Bisa saja untuk menjalankan AI yang berbasis language itu, atau yang image generator seperti Midjourney. Dan ini berpotensi untuk membuat demam AI itu naik lagi ya teman-teman. Mungkin bisa dengan munculnya berita-berita di mana perusahaan-perusahaan besar itu makin banyak yang mengadopsi AI. Kita sudah lihat ada banyak perusahaan besar, Google yang munculin Bard, pesaing daripada ChatGPT, Microsoft membeli ChatGPT, ada perusahaan lain juga mengkoneksikan ChatGPT ke dalam aplikasi. Banyak aplikasi yang dibuat berdasarkan ChatGPT. Aplikasi HP juga sekarang pakai image generator. Rata-rata itu sudah serba AI. Jadi menurut saya ini bisa ada efeknya itu ke koin-koin AI ya. Dimana sebelumnya mereka sudah memulai pump yang baru. Dan dari analisa Elliott Wave itu mereka baru saja menyelesaikan Wave 1 dan Wave 2. Kemungkinan Wave 2 itu sudah hampir selesai. Dan kita akan melihat Wave 3 untuk koin-koin AI ini, di mana Wave 3 ini adalah wave yang paling kuat biasanya, wave easy money, yang paling menarik banyak perhatian orang. Dan secara timing, koin-koin AI yang baru saja menyelesaikan Wave 1 dan Wave 2, mungkin bisa akan naik gara-gara ini. Saham-saham juga ikut naik. Nasdaq, indeks saham Amerika, itu dalam posisi yang naik sekarang. Dan mungkin kita bisa melihat pump ini di sekitar bulan Juni atau Juli Agustus. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.